Om Swastiastu. Saya Iputu Okastrisna, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan yang pertama yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan dengan strategi yang berpihak pada siswa. Keterkaitan materi itu yang sudah saya pelajari yaitu antara budaya positif, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada murid. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru penggerak dapat memiliki dan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid serta mampu sebagai coaching bagi guru yang lain. Keterkaitan materi yang ketiga yaitu budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuatkan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, yang berupa makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang, diterima dalam kelompoknya, rasa terima dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk melanggar, memimpin, berprestasi, dan diakui. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuan secara mandiri. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yaitu hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua yaitu penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Kemudian motivasi internal dengan tujuan disiplin positif adalah restitusi, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman adalah ketika murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman berupa fisik atau psikis. Konsekuensi. Konsekuensi merupakan hal yang terencana dan disepakati sesuai aturan.
Konsekuensi bersumber dari dua arah. Konsekuensi menyatakan murid tahu apa konsekuensi dari aturan yang dilanggar. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada beberapa, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol guru yang penting adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru akan melibatkan siswa dalam menemukan sendiri solusi dalam permasalahan yang dibuat murid sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan kelas. Guru berperan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama murid untuk menumbuh kembangkan perilaku-perilaku baik pada murid. Materi selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menyelesaikan masalahnya dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu metode penyelesaian masalah dengan proses dialog yang dilakukan guru kepada murid, di mana murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Refleksi selanjutnya, hal menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata dengan memberikan penghargaan secara berlebihan justru kurang efektif kita terapkan dalam pembelajaran, karena murid akan lebih tergantung dan senantiasa berpikiran apa yang akan mereka dapatkan jika ia melakukannya. Sehingga jika kita berhenti memberikan penghargaan, anak tersebut tidak akan berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan dan justru menimbulkan motivasi eksternal pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada saat cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini ternyata salah. Selama ini saya bertindak sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan kadang sebagai teman. Seharusnya kita bertindak sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya membuat keyakinan kelas dengan mengajak murid menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, lalu disepakati bersama. Selain itu, saya juga menyelesaikan masalah siswa yang berkelahi dengan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersyukur bisa mendapatkan dan menerapkan budaya positif ini dan terus tertantang untuk memperbaiki nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah diterapkannya keyakinan kelas yang dapat membuat siswa selalu tersadar akan tindakan yang akan melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum dan sebagai teman agar bisa bertindak sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya terkadang bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga terkadang murid menjadi lebih takut dan munculnya rasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berupaya bertindak sebagai manajer, di mana saya melibatkan murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Perbedaannya, murid lebih sadar akan kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi?
ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah mempraktekkan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Saya hanya mempraktekkan bagian validasi tindakan yang salah. Namun bagian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan tidak saya terapkan sebelum mempelajari modul ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah kolaborasi antar semua pihak di sekolah, baik itu terhadap rekan sejawat, atasan, murid, dan orang tua murid. Karena sehebat apapun perubahan tersebut, jika tidak ada kolaborasi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Demikian tadi pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.